Oke, mari masuk Bu. Silakan duduk Bu. Perkenalkan dulu ya Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Bidan Elis. Saya hari ini ingin memberikan edukasi atau informasi tentang ASI eksklusif, pentingnya ASI eksklusif, apa aja sih di dalam ASI, cara menyusui dan lain-lainnya. Ibu dengan namanya siapa Bu? Zaleha. Ibu Zaleha. Berapa nomor handphonenya Bu? Nomor handphone Ibu yang ada WhatsApp dia. Nanti kita mau masukkan di dalam grup WhatsApp untuk konseling menyusui Bu. Ada nanti grupnya, boleh bertanya di sana. 0821 yang Bu 74 07 4 57. Nah, baiklah Bu, sebelum saya sampaikan informasi, ini ada beberapa pertanyaan Bu. Boleh dijawab dulu ya Bu. Bawa handphone itu tadi handphone besar pakai main anak. Iya Bu, tak apa Bu. Saya juga handphone saya simpan nomornya di kontak saya. Nanti lupa. Mana pun bapak dia nih. Ibu tinggalnya di mana Bu? Batu Ampar. Oh, Batu Ampar. Saya juga. Tadi Benteng. Lagi kantor pos. Saya itu tak cek di sini Bidanoya. Oh, Bidanoya. Iya. Makanya tadi diinformasikan Bidanoya kan Bu. Semalam dia bilang kan, Ah. yang ada posyandu ke Ipat pulang juga kan dia. Oh. Langsung aja pergi besok, tak usah nunggu lagi. Oh iyalah. Karena kita kan mau konseling menyusui, bagus, penting. Iya Bu, silakan tanda tangan ya Bu. Ini tanggal ini ya? Iya Bu, tanggal 5. Oke, terima kasih Bu. Nah Bu, saya akan memberikan informasi nih Bu. Itu kok buku pink ya? Nah, di buku pink itu juga di sini ada juga Bu, boleh saya lihat Bu. Ada juga di sini informasi-informasi tentang menyusui. Nah, kan tentang menyusui nantinya pada anak berapa kali gini kan. Nah, pemberian ASI ada juga di sini dan saya akan mencoba lagi menyampaikan langsung nih menggunakan alat peraga menyusui. Ini langsung kayak ke bayinya gitu Bu ya, kita ilustrasikan aja ini babynya gitu kan Bu. Nah, kenapa ASI itu sangat penting? Karena ASI itu kandungannya sangat sempurna. Jadi semua yang pada ASI itu udah sangat sempurna. Jadi tak perlu kita tambahkan lagi dengan yang lain. Kadang nih kita kurang kenyang nih anak, tambahkan dengan pisang. Kurang apa, kurang bagaimana, ditambahkan ini itu gitu ya. Jadi nggak perlu gitu ya kan Bu, karena ASI kita itu sudah sangat sempurna. Tetapi terkadang pemberian ASI kita itu nggak bisa kita maksimalkan pada anak ketika cara menyusui kita belum benar atau kurang tepat gitu ya Bu. Nah di sini saya memberikan informasi nih cara menyusui yang benar.
Nah, ketika kita mau menyusui gini kan Bu. Nah, kita yang mau menyusui juga harus nyaman dulu. Jadi kita harus nyaman, harus enak gitu kan. Dan kita nyaman, baru kita ambil tangan atau pakai handrak nih kayak saya kayak gini kan Bu, pakai handrak. Nah, setelah tangan kita bersih, baru kita angkat baby kita. Nah, baru kita angkat baby kita. Nah, posisi kita kan udah nyaman Bu. Jadi posisi baby juga harus nyaman. Jadi posisi babynya juga senyaman mungkin, kita juga senyaman mungkin. Nanti dada anak menempel ke kita, terus kemudian dagunya juga menempel ke kita, gitu kan Bu. Nah, telinganya juga ini sejajar sama lengan. Posisi kita sudah nyaman, posisi anaknya pun sudah nyaman. Biasanya dia dari rewelnya tuh langsung berhenti kalau posisinya sudah nyaman gini. Baru kita mulai Bu menyusuinya. Nah, ini Bu ibaratnya ini kan payudara kita nih. Nah, pada payudara kita nih, apa sih Bu Elis di payudara kita nih? Misalnya gitu Bu ya. Inilah Bu, ini tampilan luar nih payudara kita. Nah, ini yang hitam-hitamnya atau areola, ini putih susunya. Nah, di belakang sini ada ini Bu. Nah, apa sih di belakang puting susu kita? Kenapa sih bisa mengeluarkan air susu yang banyak? Karena di puting susu kita ada saluran ASI, ada tempat produksi ASI. Jadi dia hitam-hitam ini Bu, ini begini. Kalau ini ditutup dia begini, di sini. Kalau dia dibuka ini di sini. Ya. Ini tempat saluran ASI dan tempat produksi ASI. Sini salurannya, sini produksinya. Nah, begitu Bu. Jadi kalau kita menyusui yang hitam ini tak boleh kita tutup. Kalau kita tutup, tertutuplah saluran ASI itu, tertutuplah saluran produksi dia. Makanya tak boleh kita jepit gini atau kayak menggunting gini, tak boleh. Harus tangan kita di atas yang hitam, baru ini menyangga di bawah. Nah, di atas yang hitam, baru ini di bawah. Nah, baru kita menyusui anak kita gitu ya. Nah, ini tadi kan posisi kita ada nyaman, posisi anak kita juga ada nyaman, baru kita menyusui ya Bu, tangannya di atas, baru ini di bawah gini. Nah, kita keluarkan sedikit air susunya, baru kita oleskan di sekitar sini Bu, supaya tidak lecet, supaya dia steril juga ya. Nah, setelah itu baru kita susui. Nah, setelah kita susui gini Bu, anak kita perhatikan. Mohon maaf Bu ya, jadi bibir bawahnya nih harus agak terbuka, dia mengisap, ya kan, agak terbuka. Baru dagunya sini menempel di payudara kita. Susunya ya menempel gini kan Bu. Nah, ini dia. Jadi biasanya kalau dia udah benar, terdengar dia suara menelan, kayak gitu kan. Nah, setelah dia udah terdengar menelan, udah enak, biasanya dia udah relax. Nah, kalau bayinya sudah kenyang, wajib kita sendawakan ya Bu. Nah, wajib disendawakan sampai dia terdengar. Sendawakan dia Bu 3-5 menit ya, 3-5 menit dia sendawakan. Boleh juga posisi yang sendawakannya begini juga boleh. Nah, sendawakan begini juga boleh. Nah, baru kita baringkan. Jadi tak boleh kita langsung baringkan. Habis menyusui langsung baringkan, harus sendawakan dulu supaya jangan gumoh. Supaya kalau dia gumoh kadang dia keluar ke hirup Bu, jadi masuk di paru-paru, jadi sesak bernapas, itu nggak bisa. Nah, jadi itulah dia cara waktu dan cara menyusui. Waktunya kapan sih Bu Elis menyusui ini? Apakah harus 3 kali sehari atau 4 kali sehari? Tidak. Jadi menyusui itu berikan ASI sesering mungkin. Nah, jadi harus sering kita berikan. Semakin sering kita berikan, semakin banyaklah dia diproduksi. Dan kita juga Bu dalam memberikan ASI itu harus dipenuhi nutrisi kita. Makanannya juga harus banyak. Minum air putih yang banyak, makan yang banyak, makan sayur, makan buah, tahu, tempe, telur, ikan, daging, pokoknya semua yang bisa dimakan, makan. Nah, sayur-sayuran hijau itu bagus sekali, makan semua. Jangan hanya sayurnya Bu, kuah-kuahnya aja Bu, bagus. Semua masuk kalau menyusuinya nanti ya habis lahirannya. Sekarang ada berapa bulan nih Bu? Besok juga 7 bulan. Ada 7 bulan kan? Berarti udah pas ini Bu persiapan untuk menyusui nantinya. Jadi putingnya tadi yang sini udah boleh dibersihkan pas mandi. Pakai kain kering dibersih-bersihkan puting susunya sini supaya udah mulai dia berangsang dan mulai terbuka ya.
Nah, ada juga orang tuh udah 7 bulan, 8 bulan ada yang udah keluar. Nah, hasilnya tapi bukan patokan, yang kita belum juga keluar di waktu itu, tapi kita harus udah mulai membersihkan ya, dari mulai kerak-keraknya harus dibersihkan supaya bersih ya. Nah, gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Bu? Boleh Bu dijawab di sini, Bu. Ada beberapa pertanyaan setelah tadi kita berikan penjelasan, Bu. Memberikan informasi. Pak Sami itu tadi. Oh, yang tadi yang sebelum, Bu, ada yang sesudah. Iya, Bu. Nah, gak apa-apa Bu, nanti saya tuliskan aja nomornya. Nah, nomornya kan yang tadi kan. Oke, terima kasih ya Ibu Jaleha. Semoga informasi yang saya berikan tadi bisa membantu Ibu untuk ASI eksklusif nanti 6 bulan. Karena Bu, ASI eksklusif ini juga dapat menurunkan atau mencegah terjadinya stunting pada anak. Sekarang kan banyak sekali Bu anak-anak yang stunting, jadi tingginya kurang sesuai dengan umur dia. Jadi bisa kita cegah dari sejak dini. Dari mulai nanti dia lahir kita berikan ASI eksklusif, dan mudah-mudahan anak kita tumbuh kembangnya semuanya bagus maksimal ya Bu ya. Makasih ya Bu. Bu, ini kita ada juga roti ya Bu. Nah, jadi kan ini kan bulan puasa Bu. Jadi kan untuk memenuhi nutrisi pada ibu hamil, jadi kami berikan juga roti ibu hamil ya Bu.